Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Nafis sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dela Novita Agustina, saya sendiri, dan teman saya Firda Oktavianor. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai dasar-dasar intelijen bisnis, khususnya tentang database dan manajemen informasi. Di dalam materi ini kami akan membahas bagaimana data itu diorganisasikan, masalah yang sering muncul pada sistem file tradisional, hingga bagaimana DMBS atau database manajemen sistem itu membantu perusahaan dalam mengelola data dengan lebih efisien dan efektif. Memasuki slide yang pertama, yaitu mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Ada 3 hal penting dalam informasi, yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan. Nah, akurat itu berarti informasi yang diberikan itu harus benar dan tidak boleh ada kesalahan. Nah, kalau datanya salah, maka keputusan yang diambil juga bisa salah, teman-teman. Misalnya bagian keuangan, salah memasukkan jumlah pengeluaran, nantinya laporan keuangannya itu kan jadi tidak sesuai. Nah, kemudian tepat waktu, artinya informasi itu harus tersedia saat dibutuhkan. Misalnya, seorang manajer ingin melihat laporan penjualan hari ini nih, maka sistem harus bisa langsung memberikan data tersebut dengan cepat dan tepat waktu. Kalau terlalu lama, informasi itu juga kurang berguna ya teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu relevan. Artinya informasi yang diberikan memang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contohnya bagian akademik itu membutuhkan data nilai mahasiswa, sedangkan bagian keuangan itu membutuhkan data pembayaran UKT, teman-teman. Jadi informasi yang diberikan itu harus sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Intinya, sistem informasi yang baik itu harus mampu membantu pengguna mendapatkan informasi yang benar, cepat, dan sesuai kebutuhan supaya pengambilan keputusan itu menjadi lebih efektif. Selanjutnya yaitu istilah dan konsep dalam pengorganisasian file. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan bagaimana data itu disusun di dalam komputer. Data itu tersusun secara bertahap dari bagian paling kecil sampai menjadi sebuah database yang besar. Nah, yang paling kecil itu disebut bit. Bit ini hanya berisi angka 0 atau 1 yang menjadi dasar bahasa komputer. Nah, sekumpulan bit itu disebut byte. Biasanya satu byte itu memiliki satu karakter, misalnya huruf, angka, atau simbol, lalu kumpulan karakter yang akan menjadi file. File ini bisa menjadi berupa nama, umur, alamat, atau data lainnya. Nah, beberapa file ini yang saling berhubungan akan membentuk record. Record ini biasanya mewakili satu objek atau satu orang. Contohnya, satu record mahasiswa terdiri dari name, nama, jurusan, dan kelas. Nah, kemudian kumpulan banyak record ini akan menjadi file. Misalnya file data mahasiswa yang berisi seluruh data mahasiswa dalam satu kampus. Nah, jika file-file tersebut ini dikumpulkan dan saling berhubung, maka akan menjadi database. Jadi sebenarnya data di komputer itu tersusun dengan rapi dan bertahap supaya lebih mudah dicari dan diolah menjadi lebih aman, teman-teman. Selanjutnya yaitu masalah dalam lingkungan file tradisional. Adapun masalah yang pertama yaitu penggandaan atau redundansi data. Artinya data yang sama itu disimpan di banyak tempat, teman-teman. Misalnya data pelanggan ada di bagian penjualan dan juga ada di bagian keuangan. Nah, akibatnya penyimpanan itu jadi boros dan sering muncul data-data yang berbeda. Adapun masalah yang kedua yaitu inkonsistensi data. Karena data ini disimpan di banyak tempat, seringkali ada data yang tidak diperbarui secara bersamaan, teman-teman. Contohnya, ada alamat pelanggan di bagian penjualan itu sudah dirubah, tapi di bagian keuangannya itu belum dirubah. Jadi informasinya itu kan jadi tidak sama. Lalu ada ketergantungan program terhadap data.
Artinya, kalau struktur datanya itu berubah, program juga itu harus ikut diubah. Nah, ini membuat sistem itu jadi ribet dan sulit dikembangkan. Selain itu, sistem file tradisional itu juga kurang fleksibel. Sistem itu hanya bisa menghasilkan laporan tertentu yang sudah diprogram sebelumnya. Nah, kalau ada permintaan laporan yang harus diadakan secara mendadak, biasanya itu sulit dilakukan teman-teman dan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Nah, masalahnya adalah keamanan data yang lemah karena pengelolaan datanya kurang teratur. Organisasinya sering kesulitan mengetahui apa yang mengakses atau mengubah data tertentu. Nah, ini bisa menyebabkan penyalahgunaan data. Jadi bisa disimpulkan kalau sistem file tradisional itu memiliki banyak kelemahan, terutama dalam pengelolaan data yang besar atau yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu DMBS atau Database Management System itu dapat menyelesaikan masalah file tradisional. DMBS ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database secara terpusat. Nah, dengan DMBS ini, data tidak lagi disimpan terpisah-pisah di banyak file, tetapi disimpan di dalam satu sistem database yang saling terhubung. Keuntungan yang pertama dari DMBS ini adalah penggandaan data. Jadi data yang sama itu tidak perlu disimpan berkali-kali di tempat yang berbeda, teman-teman. Nah, ini membuat penyimpanannya kan lebih efisien lagi dan lebih irit gitu. Nah, keuntungan yang kedua adalah mengurangi inkonsistensi data. Karena data yang tersimpan dalam satu pusat, maka ketika ada perubahan data, semua bagian akan menggunakan data yang sama, teman-teman. Jadi informasinya itu tetap konsisten. Nah, DMBS ini juga akan memudahkan akses datanya. Pengguna atau aplikasi bisa mengambil data dengan lebih cepat tanpa harus mengambil banyak file yang berbeda. Nah, selain itu, keamanan datanya juga lebih baik karena DMBS ini kan juga bisa mengatur siapa saja yang boleh mengakses atau mengubah data tertentu. Jadi, data itu lebih aman dan lebih terkontrol. Intinya, DMBS ini atau Database Management System membuat pengelolaan data itu menjadi lebih rapi, efisien, dan mudah digunakan oleh organisasi. Baik, selanjutnya yaitu DMBS relasional. DMBS relasional ini jenis database yang banyak digunakan saat ini ya, teman-teman. DMBS relasional ini menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Baris ini disebut dengan record, sedangkan kolom disebut dengan field atau atribut. Misalnya ada tabel mahasiswa, kolomnya itu terdiri dari NIM, nama, jurusan, dan kelas. Sedangkan setiap baris berisi data satu mahasiswa. Nah, dengan bentuk seperti ini, data ini jadi lebih rapi dan mudah dipahami. Nah, karena keunggulan DMBS relasional ini adalah data dapat saling berhubungan antar tabel. Misalnya, tabel mahasiswa ini bisa dihubungkan dengan tabel nilai menggunakan NIM mahasiswa. Jadi sistem itu bisa mencari data dengan lebih cepat dan teratur. Nah, ada juga kami akan memberikan contoh tabelnya di slide berikutnya ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu pendekatan database untuk manajemen data. Pada materi ini dijelaskan bahwa database digunakan untuk membantu organisasi mengelola data agar lebih teratur dan efisien. Database adalah kumpulan data yang diorganisasikan untuk melayani berbagai aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengurangi penggandaan data. Artinya, database digunakan untuk menyimpan data dalam satu tempat sehingga data lebih mudah dicari dan tidak tersimpan berulang-ulang di banyak file yang berbeda. Dengan adanya database, perusahaan dapat mengelola data dengan lebih cepat, rapi, dan mengurangi kesalahan dalam pengolahan data. Contoh sederhananya, misal di sebuah minimarket terdapat bagian kasir, gudang, dan keuangan.
Semua bagian menggunakan data dari database yang sama. Ketika kasir menjual barang, stok di gudang akan otomatis berkurang, dan bagian keuangan juga dapat langsung melihat data penjualannya. Dalam pendekatan database, untuk manajemen data, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu sistem manajemen database dan kapabilitas sistem manajemen database. Yang pertama, sistem manajemen database. DBMS atau Database Management System merupakan perangkat lunak yang memudahkan organisasi untuk memusatkan data, mengelola data secara efisien, dan menyediakan akses data bagi program aplikasi. Jadi, DBMS digunakan untuk membantu perusahaan mengatur dan mengelola data agar lebih rapi dan mudah digunakan. Selain itu, DBMS juga menjadi penghubung antara database dengan aplikasi yang digunakan dalam sistem. Yang kedua, kapabilitas sistem manajemen database. DBMS memiliki kapabilitas definisi data atau data definition untuk spesifikasikan struktur konten database. Artinya, DBMS memiliki kemampuan untuk mengatur susunan data dalam database seperti membuat tabel dan menentukan file atau kolom data sehingga data menjadi lebih teratur dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis. Pada slide ini, dijelaskan mengenai bagaimana database dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja bisnis. Saat ini, perusahaan memiliki jumlah data yang sangat besar sehingga dibutuhkan sistem yang mampu mengelola data dengan baik agar informasi dapat digunakan secara efektif. Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan pemanfaatan database dalam bisnis. Yang pertama, tantangan dalam menangani besarnya volume data. Sampai 5 tahun, sebagian besar data dikumpulkan oleh organisasi yang terdiri atas data transaksi yang dapat ditempatkan dengan mudah ke dalam kolom dan baris pada DBMS relasional. Artinya, dulu sebagian besar data perusahaan masih berupa data sederhana seperti data transaksi atau penjualan, sehingga lebih mudah disimpan ke dalam database. Namun, seiring perkembangan teknologi, jumlah dan jenis data menjadi semakin banyak, sehingga perusahaan membutuhkan sistem yang lebih canggih untuk mengelola data tersebut. Lalu, infrastruktur bisnis. Kemampuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari berbagai jenis data berbeda yang ada dalam organisasi. Kemampuan tersebut meliputi data warehouse, data marts, Hadoop, in-memory computing, serta platform analitis. Teknologi tersebut digunakan untuk membantu perusahaan untuk mengelola dan memperoleh informasi dari data yang jumlahnya sangat besar. Contohnya, seperti marketplace Shopee yang memiliki jutaan data produk dan transaksi setiap hari. Karena jumlah datanya sangat besar, perusahaan membutuhkan sistem yang kuat agar proses pencarian barang dan transaksi tetap berjalan lancar. Yang terakhir, database dan web. Pengguna mengakses situs web retail melalui internet dengan menggunakan perangkat lunak browser web pada komputer PC kliennya. Artinya, ketika pengguna membuka website atau aplikasi, browser akan meminta data dari database lalu menampilkannya kepada pengguna melalui internet. Selanjutnya yaitu mengelola sumber data. Pada slide ini dijelaskan mengenai bagaimana organisasi mengelola sumber data agar data tetap teratur, aman, dan memiliki kualitas yang baik. Pengelolaan data yang baik sangat penting karena data digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan sumber data, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.
A. Menetapkan kebijakan informasi. Kebijakan informasi menentukan aturan organisasi dalam hal pembagian, penyebaran, perolehan, standarisasi, klasifikasi, dan penyimpanan informasi. Artinya, kebijakan informasi dibuat untuk mengatur bagaimana data digunakan, dibagikan, dan disimpan dalam organisasi. Selain itu, kebijakan informasi juga menjelaskan siapa yang boleh mengakses data, informasi apa saja yang dapat dibagikan, bagaimana informasi yang didistribusikan, serta siapa yang bertanggung jawab untuk memperbarui dan memelihara data tersebut. Dengan adanya kebijakan informasi, penggunaan data menjadi lebih aman, teratur, dan tidak disalahgunakan. Contoh sederhananya, misal data nilai mahasiswa hanya dapat diakses oleh dosen dan bagian akademik, sehingga tidak semua orang dapat melihat atau mengubah data tersebut. Lalu, B. Memastikan kualitas data. Sebagian besar permasalahan kualitas data bersumber dari kesalahan ketika memasukkan data. Karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa data yang dimiliki benar, lengkap, dan sesuai. Biasanya, organisasi melakukan audit kualitas data atau data quality audit, yaitu pemeriksaan untuk melihat apakah data dalam sistem sudah akurat dan lengkap. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan dengan mengecek seluruh data, mengecek sebagian sampel data, atau meminta pendapat pengguna mengenai kualitas data yang digunakan. Selain itu, perusahaan juga melakukan data cleansing atau pembersihan data untuk memperbaiki data yang salah, tidak lengkap, atau data ganda. Tujuannya agar data tetap konsisten dan dapat digunakan dengan baik dalam proses bisnis. Contoh sederhananya, misal terdapat data pelanggan dengan nomor telepon yang salah, alamat yang tidak lengkap, atau nama pelanggan yang tercatat lebih dari 1 kali. Jika data seperti ini tidak diperbaiki, perusahaan bisa mengalami kesalahan dalam pelayanan atau pengiriman barang. Pada materi presentasi ini, dapat disimpulkan bahwa database dan manajemen informasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan bisnis dan proses pengambilan keputusan. Materi-materi dasar intelijen bisnis, terutama dalam konteks database dan manajemen informasi, memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya infrastruktur data yang efisien dan efektif dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis. Melalui pengelolaan database yang baik, organisasi dapat menyimpan, mengatur, dan memanfaatkan data dengan lebih efektif, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan bermanfaat. Selain itu, pemahaman mengenai desain database, pengelolaan data, dan manajemen informasi juga membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi kerja dan mendukung perkembangan bisnis. Dengan demikian, kesimpulan utamanya adalah bahwa investasi dalam infrastruktur data yang kokoh dan strategi manajemen informasi yang cermat merupakan langkah krusial dalam membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan dalam penerapan intelijen bisnis. Artinya, perusahaan perlu memiliki sistem pengelolaan data yang baik agar dapat memanfaatkan data secara maksimal dan menghasilkan keputusan bisnis yang tepat.